Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik bahwasanya gala Rasulullah SAW, baginda bersabda, man qara'a idza zulzilat adalat lahu binisfil Qur'an. Barang siapa yang membaca idza zulzilat, maka itu sama baginya seakan-akan dia membaca setengah Al-Qur'an. Wa man qara'a qul huwallahu ahad, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, seakan-akan dia membaca thuluth, sepertiga Al-Qur'an. Dan wa man qara'a qul ya ayyuhal kafirun, barang siapa yang membaca surat Al-Kafirun, maka seakan-akan dia membaca seperempat Al-Qur'an. Al-Kafirun seperempat, qul huwallahu ahad sepertiga. Tapi kalau idza zulzilat setengah. Wah, kata ente baca 2 kali seakan-akan engkau membaca Al-Qur'an semuanya. Kenapa demikian? Begini ikhwan, karena kandungan dari surat ini dari awal sampai akhir itu ceritanya cerita hari kiamat. Nah, kalau kita bahas perihal Al-Qur'an, ya memang setengah Al-Qur'an membahas perihal hari kiamat dan setelahnya, setengahnya lagi ngebahas perihal dunia, begitu. Oleh karena itu dia menjadi setengah Al-Qur'an. Baik. Wah, kata. Dan banyak riwayat-riwayat yang seperti itu. Wah, kata ikhwani. Nah, ada seorang di zaman Nabi SAW, ada seorang orang tua katanya, yang sudah tua, yang susah menghafal dan sudah berat dia ngomong. Dia minta ajarkan, ya Rasulullah, ajarkan aku satu surat apa yang semestinya aku sering baca. Maka Nabi SAW mau mengajarkannya surat yang dimulai dengan alif lam ro, yang panjang-panjang gitu. Ya Rasulullah, sungguh aku telah dewasa dan susah untuk berbicara, apalagi baca. Habis itu Nabi SAW mau mengajarkannya surat-surat yang dimulai dengan hamim. Panjang-panjang juga. Ya Rasulullah, sama kayak dia ngomong, aku sudah tua, kasihanilah aku. Akhirnya Nabi SAW bacain surat yang dimulai dengan sabbihis dan sabbahalillah. Ada sabbah atau sabbihis, ada 3 surat, 4 surat, panjang-panjang juga. Ya Rasulullah, kepanjangan deh nih. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW ngajarin surat ini, idza zulzilat. Nih, dibaca. Yang paling pendek nih sudah nih. Akhirnya belajarlah orang tua itu surat Az-Zalzalah sampai selesai. Kemudian dia berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, la azidu 'alaiha, aku tidak akan menambahkan atas surat ini, cukup ini yang aku baca. Artinya apa? Ini aku baca dan ini aku akan amalkan. Udah, aneh nggak mau baca lagi yang lain, ini top aneh yang baca. Aneh nggak mau lagi ngapal yang lain, ini top yang aneh hafal. Nah, ini artinya menghafal dan membaca, artinya apa? Sekalian mengamalkan. Ketika orang tua itu berbalik badan dan dia jalan pulang, maka baginda SAW bersabda, aflahar ruwaijul, aflahar ruwaijul, sungguh telah beruntung dan telah berjaya seorang laki-laki kecil ini. Nah, padahal dia orang tua tuh, tapi Nabi SAW mensifatkannya dengan tasghir. Kalau rajulun itu kan laki-laki. Nah, dalam bahasa Arab ada yang namanya tasghir. Nah, ada babnya itu di Alfiyah atau lain sebagainya. Kalau contohnya kitab, kitabun kan kitab tuh buku. Tapi kalau kitab kecil namanya kutayyib, begitu. Kalau rajulun laki-laki, laki-laki yang kecil namanya ruwaijul. Wah, kata. Saghir, anak kecil. Tapi kalau ditaksirkan sughayir, itu kalau orang lahjah Hadramut mereka bilang anak-anak kecil namanya sughayirin. Jadi sudah saghir dikecilkan lagi, imut-imut gitu. Itu sughayirin. Jadi Nabi SAW mensifatkan orang ini seorang laki-laki yang masih muda sebenarnya, walaupun dia sudah tua. Enggak, selagi dia punya semangat, berarti dia muda. Ini luar biasa ya. Berarti tua atau mudanya seseorang bisa jadi tidak dipandang dengan umur berapa lama dia hidup, tapi dengan semangatnya. Nah, berapa banyak orang tua yang masih muda dan berapa banyak anak muda yang sudah tua. Allah jadikan kita anak muda semua, insya Allah. Amin.